Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sri Mulyani Idris, NIM 23010850010 dari kelas Biologi Sains A Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas materi kategori senyawa pencemar. Materi ini disusun sebagai tugas mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Jenry Mamangkei, SSI. Sebelum masuk ke inti materi, perlu dipahami terlebih dahulu mengapa senyawa pencemar organik ini penting untuk dipelajari. Senyawa pencemar organik adalah bahan kimia berbasis karbon yang mencemari lingkungan akibat aktivitas manusia maupun proses alami. Namun, yang membuat senyawa ini menjadi perhatian adalah karena sifatnya yang cukup berbahaya. Beberapa senyawa organik bersifat toksik kemudian sulit terurai, bahkan bisa bertahan lama di lingkungan. Selain itu, senyawa ini juga dapat menyebar ke berbagai tempat, baik melalui air, tanah, maupun udara. Yang lebih berbahaya lagi, pencemar organik dapat terakumulasi dalam tubuh organisme. Secara umum, senyawa pencemar organik yang sering ditemukan di lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu 1. Persistent Organic Pollutants atau disingkat POPs, 2. Petroleum Hydrocarbons, 3. Pharmaceuticals, 4. Volatile Organic Compounds atau disingkat VOCs. Persistent Organic Pollutants atau POPs adalah senyawa organik sintetik yang bersifat beracun, sangat tahan terhadap proses degradasi biologis, kimia maupun fotolitik, sehingga mampu bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun. POPs mampu berpindah jarak sangat jauh melalui udara, air, dan rantai makanan. Bahkan dapat ditemukan di daerah kutub dan pegunungan tinggi yang jauh dari sumber pencemarannya. Sifat ini menjadikan POPs dikenal sebagai Global Pollutants atau pencemar global. POPs memiliki 5 karakteristik utama yang membedakannya dari senyawa organik lainnya. 1. Persisten, sangat sulit diuraikan secara biologis, kimia, maupun fotolitik. 2. Lipofilik, larut dalam lemak, tidak larut dalam air. 3. Bioakumulasi, konsentrasi meningkat dalam tubuh organisme seiring waktu. 4. Biomagnifikasi, konsentrasinya meningkat pada setiap tingkat rantai makanan. Karakteristik yang kelima adalah toksik, menyebabkan gangguan kesehatan serius pada manusia dan hewan. Adapun sumber dari POPs yaitu 1. Sumber pertanian. Contohnya itu adalah pestisida organoklorin berupa DDT, aldrin, dieldrin, dan endrin, herbisida klorofenoasi, dan fungisida berbasis klorin. Sumber yang kedua yaitu sumber industri. Contoh itu dari produksi bahan kimia industri seperti PCB untuk transformator dan kapasitor, industri plastik dan polimer, industri listrik dan elektronik, dan industri kertas dan dioksin sebagai produk samping pemutihan klorin. Sumber yang ketiga adalah pembakaran. Pembakaran sampah domestik dan industri, insinerator medis, kebakaran hutan, dan emisi kendaraan bermotor khususnya mesin diesel. Adapun contoh-contoh dari POPs, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar terkait contoh senyawa, golongannya, kegunaan, dan dampak utama yang dihasilkan dari penggunaan senyawa tersebut. Kategori yang kedua adalah petroleum hydrocarbons. Petroleum hydrocarbons adalah kelompok senyawa hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi, atau petroleum dan produk turunannya, seperti bensin, solar, minyak pelumas, dan aspal. Senyawa ini terdiri dari atom karbon C dan hidrogen H yang tersusun dalam berbagai konfigurasi rantai dan cincin. Adapun karakteristik dan contoh senyawa dari petroleum hidrokarbon. 1. Terkait variasi strukturnya, terdiri dari berbagai struktur karbon. Ada rantai lurus, ada bercabang, dan siklik berbentuk cincin. Contoh senyawanya itu ada pentana, sikloheksana, aromatik. 2. Tingkat polaritasnya itu bersifat nonpolar, hanya tersusun dari karbon dan hidrogen sehingga bersifat nonpolar. Contohnya ada alkana, sikloalkana, aromatik nonpolar. 3. Hidrofobisitas, tidak berinteraksi dengan air, semua hidrokarbon. 4. Kepadatannya itu rendah, massa jenis lebih kecil dari air. Contohnya ada bensin, minyak tanah, dan solar. Rasio perbandingan karbon dan hidrogennya, di mana petroleum hidrokarbon mengandung lebih banyak karbon dibanding hidrogen. Contohnya itu adalah semua hidrokarbon. 6. Mudah terbakar. Ikatan karbon dan hidrogen dan energi ikatannya rendah memudahkan reaksi pembakaran.
Contohnya itu ada alkana, alkena, dan aromatik. 7. Rentang titik didinya itu luas. Titik didih meningkat seiring bertambahnya jumlah atom karbon dan kompleksitas struktur. Contohnya ada metana dan aspal berbentuk padat. 8. Stabilitas relatif. Hidrokarbon jenuh relatif stabil. Aromatiknya stabil karena resonansi. Contohnya senyawanya ada alkana, sikloalkana, dan aromatik. 9. Sifat kelarutan dalam pelarut organik, di mana mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena, toluena, dan heksana. Contoh senyawanya itu semua hidrokarbon. Selanjutnya, sumber alami. Berasal dari penguraian bahan organik dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Contohnya campuran alkana, sikloalkana, dan aromatik. Adapun sumber petroleum hidrokarbons. Sumber yang pertama itu dari eksplorasi dan produksi minyak. Misalnya tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal tanker, kebocoran pipa minyak bawah tanah dan bawah laut, produksi dari sumur minyak dan gas, dan pengeboran minyak di laut lepas. Yang kedua, dapat berasal dari sumber industri dan transportasi, seperti operasional kilang minyak, pengisian bahan bakar, emisi kendaraan bermotor, industri petrokimia seperti pabrik plastik, karet, dan pupuk, pembuangan oli bekas kendaraan ke saluran air dan tanah. Sumber yang ketiga itu dapat berasal dari sumber alami, seperti rembesan minyak bumi alami di dasar laut, erosi batuan yang mengandung hidrokarbon, biosintesis senyawa terpena oleh tumbuhan, dan kebakaran hutan alami yang menghasilkan PAHS dari pembakaran kayu. Sumber yang keempat itu dapat berasal dari rumah tangga dan pertanian, misalnya penggunaan pestisida berbasis minyak, pembakaran sampah plastik dan karet, dan asap dari memasak dengan bahan bakar biomasa. Pharmaceuticals adalah senyawa aktif dari obat-obatan manusia maupun hewan yang masuk ke lingkungan melalui berbagai jalur setelah digunakan, diekskresikan atau dibuang dan mampu memberikan efek biologis terhadap organisme non-target di lingkungan. Senyawa farmasi yang mencemari lingkungan itu meliputi obat-obatan manusia seperti antibiotik, hormon dan analgesik, obat-obatan hewan ternak seperti veteriner, dan obat-obatan aquaculture seperti antibiotik ikan. Metabolit aktif dari obat-obatan ini juga dapat mencemari lingkungan. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu aktif secara biologis pada konsentrasi sangat rendah, bersifat polar atau semipolar sehingga lebih mudah larut dalam air dibanding POPs, tetapi justru lebih sulit diserap pada proses koagulasi flokulasi. Beberapa bersifat persisten, seperti karbamazepin dan antibiotik, dan tidak mudah terdegradasi di lingkungan. Selanjutnya, mampu melewati instalasi pengolahan air limbah konvensional tanpa terdegradasi. Dapat berinteraksi dengan reseptor seperti hormon, enzim, transporter pada organisme non-target di lingkungan. Metabolit aktif yang dieskresi oleh manusia dan hewan kadang lebih toksik atau lebih persisten dari senyawa induknya. Selanjutnya, terdapat dalam campuran kompleks di lingkungan. Efek kombinasi dapat lebih berbahaya daripada efek individual. Adapun sumber dan contoh dari pharmaceuticals, yaitu sumber yang pertama itu dapat berasal dari manusia akibat konsumsi obat. Contoh senyawanya itu ada antibiotik, hormon, analgesik, dan antidepresan. Jalur masuknya itu berasal dari ekskresi urin atau feses, sehingga sampai ke badan air penerima. Sumber yang kedua rumah sakit. Berasal dari limbah cair medis langsung atau melalui IPALRS. Contohnya itu ada sitotastika, antibiotik spektrum luas, dan anestesi. Contoh yang ketiga, yaitu ada berbagai aktif pharmaceutical ingredients AP yang berasal dari sumber industri farmasi. Jalur masuknya itu berasal dari air limbah produksi yang mengandung API konsentrasi tinggi. Yang keempat itu bersumber dari peternakan, berasal dari feses dan urin hewan yang langsung ke tanah dan air. Contohnya itu ada tetrasiklin, sulfonamida, makrolida, dan hormon steroid. Sumber yang kelima itu berasal dari aquaculture, yaitu budidaya ikan. Berasal dari pakan ikan yang bercampur antibiotik langsung ke kolam atau laut. Contoh senyawanya itu ada fluorphenicol, endoflaksin, dan oksitetrasiklin. Selanjutnya bersumber dari pembuangan langsung, yaitu dari obat kadaluarsa dibuang ke toilet atau tempat sampah, sampai ke TPA. Contoh senyawanya itu berbagai jenis obat. Sumber yang terakhir yaitu berasal dari pertanian. Contohnya itu ada tetrasiklin dan sulfonamida. Jalur masuknya itu berasal dari residu antibiotik dalam pupuk organik dan Selanjutnya ada volatile organic compounds atau disingkat VOX. Senyawa organik volatil adalah kelompok senyawa kimia organik yang mudah menguap ke udara pada suhu normal karena memiliki tekanan uap tinggi dan titik didih rendah. Senyawa ini banyak berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami dan sering menjadi pencemar udara penting di lingkungan. Adapun karakteristik dari VOX yaitu memiliki tekanan uap yang tinggi, lebih dari 0,01 kPa pada 20 derajat Celcius. Kedua, titik didih rendah,
yang berada di rentang 240-260 derajat Celcius. 3. Mudah larut dalam lemak. Keempat, reaktivitas kimianya itu tinggi. Yang kelima, berasal dari aktivitas manusia dan proses alami. Berasal dari emisi dari industri, transportasi, tumbuhan. Yang keenam itu cepat menguap ke udara. Yang ketujuh, sifatnya beragam dan kompleks. Untuk penyebaran, dampak lingkungan dan kesehatannya itu dapat dilihat pada tabel di gambar. Sumber VOX itu ada dua. Yang pertama itu sumber industri dan transportasi. Berasal dari emisi kendaraan bermotor seperti bensin, knalpot yang menghasilkan benzena, toluena, dan 1,3 butadiena. Ada industri kimia seperti petrokimia dan farmasi. Dry cleaning atau laundry industry yang menggunakan perchloroetilena sebagai pelarut. Percetakan dan penerbitan tinta dan pelarut berbasis VOX, industri cat, vernis, dan pelapis, penguapan pelarut organik selama aplikasi dan pengeringan. Selanjutnya berasal dari pabrik pengolahan kayu dan furniture, itu formaldehida dari lem dan resin urea formaldehida. Sumber yang kedua itu dari produk konsumen, seperti cat dinding dan anti karat yang mengandung toluena, silena, glikoeter, produk pembersih rumah tangga yang mengandung pelarut organik, disinfektan klorin, wewangian parfum dan produk perawatan pribadi, furniture dan karpet baru yang mengandung formaldehida dari lem, senyawa organik dari polimer, perekat dan lem, asap rokok yang mengandung lebih dari 3.000 senyawa organik termasuk benzen, formaldehida, dan akrolein, printer laser yang mengemisikan ultrafine particle, dan VOX selama mencetak. Adapun contoh dari senyawa VOX itu ada benzena, formaldehida, toluena, aseton, trichloroetilena, formaldehida, silena, etilbenzena, limonena, dan N-heksana. Sebagai kesimpulan, senyawa pencemar organik merupakan salah satu masalah besar dalam pencemaran lingkungan karena sifatnya yang berbahaya, sulit terurai, serta dapat menyebar luas. 4 kelompok utama yang telah dibahas yaitu ada POPs, Petroleum Hydrocarbons, Pharmaceuticals, dan VOX. Masing-masing kelompok ini memiliki karakteristik dan sumber yang berbeda, namun semuanya berpotensi memberikan dampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta kebijakan lingkungan yang kuat untuk mengurangi pelepasan senyawa pencemar organik ke lingkungan. Sekian video dari saya. Thank you for watching.